apa yang menjadi hasil kerja kami dalam tugas ini. Oleh karena itu, sebelum diskusi saya akan silakan teman-teman untuk membaca atau mendiskusikan apa yang menjadi hasil kerja kita. Oleh karena itu, kepada Kakak Celia, silakan waktu dari saudara. Baik, terima kasih atas waktunya. Pengertian ragam dan laras bahasa. Ragam bahasa adalah variasi pemakaian bahasa yang disesuaikan dengan situasi, tempat, waktu, tujuan dan hubungan antara penutur dan lawan bicara. Laras bahasa atau sering disebut juga sebagai register adalah gaya bahasa yang digunakan dalam bidang atau konteks tertentu. Laras ini berhubungan erat dengan tujuan dan fungsi komunikasi. Setiap laras memiliki karakteristik leksikal dan sintaksis sendiri. Misalnya, laras jurnalistik dalam media massa lebih padat dan informatif, sementara laras kimia lebih formal, objektif, dan menggunakan istilah teknis. Oke, baik, terima kasih Kakak. Kurang lebih yang Kakak jelaskan itu tentang pengertian ragam dan laras bahasa. Ya. Oke, terima kasih. Ini lanjut ke berikutnya tentang klasifikasi. Ini kurang lebihnya bisa Kakak lanjutkan. Baik, yang berikut klasifikasi ragam dan laras bahasa Indonesia. Yang pertama, ragam bahasa. Berdasarkan media, ragam listenatur digunakan dalam komunikasi langsung, ditandai dengan intonasi, jeda, dan bahasa tubuh. Ragam tulisan digunakan dalam teks atau dokumen, menekankan struktur tata bahasa dan ejaan yang tepat. Berikut berdasarkan situasi, ragam formal digunakan dalam acara resmi seperti seminar, surat dinas, dan dokumen pemerintah. Berikut ragam formal digunakan dalam percakapan sehari-hari, santai dan bersifat pribadi. Yang terakhir berdasarkan bidang ilmu atau profesi. Ada 3: ragam ilmiah, ragam sastra, ragam hukum, dan ragam jurnalistik. Oke, terima kasih Kakak. Ini kurang lebihnya itu klasifikasi ragam dan laras bahasa. Itu digunakan berdasarkan media, berdasarkan situasi, dan juga berdasarkan bidang ilmu atau profesi KKN. Oke, kalau begitu terima kasih. Lanjut yang berikut, Kak, silahkan. Terima kasih. Laras bahasa, laras ilmiah digunakan dalam penulisan karya ilmiah seperti makalah, artikel, jurnal, tesis, dan laporan penelitian. Laras jurnalistik digunakan dalam media cetak atau elektronik. Laras hukum digunakan dalam undang-undang, surat perjanjian kontrak, dan dokumen legal. Laras agama digunakan dalam konteks keagamaan. Laras sastra digunakan dalam karya sastra seperti puisi, cerpen, dan novel. Oke, jadi dalam laras bahasa itu Kakak menjelaskan tentang jenis-jenis laras bahasa. Ya, jenis-jenis laras bahasa yang Kakak jelaskan kurang lebih ada 5. Terima kasih. Ini next, Kakak silakan. Ya, oke, terima kasih. Ragam baku bahasa Indonesia. Ragam baku adalah ragam bahasa yang telah ditetapkan kaidahnya secara resmi oleh lembaga kebahasaan. Seperti Badan Bahasa, ragam ini digunakan dalam situasi formal dan menjadi acuan dalam komunikasi resmi. Ragam baku merupakan bentuk bahasa yang sesuai dengan kata bahasa dan ejaan yang berlaku. Fungsi ragam baku antara lain: pertama, sebagai alat komunikasi resmi, dan yang kedua, sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan, dan yang ketiga, sebagai bahasa media massa, dan terakhir keempat, sebagai bahasa perundang-undangan dan administrasi. Terima kasih. Ini ragam baku bahasa Indonesia itu berdasarkan penjelasan dari Kakak itu dalam situasi formal kita
apalagi kita mahasiswa diwajibkan untuk menggunakan bahasa yang formal dalam sesuatu yang juga formal. Terima kasih kakak. Ini next kakak. Oke, baik, terima kasih. Ciri-ciri ragam baku bahasa Indonesia. Yang pertama, sesuai kaidah tata bahasa, menggunakan struktur kalimat yang sistematis dan mengikuti aturan sintaksis bahasa Indonesia. Yang kedua, menggunakan kosakata baku. Kata-kata yang digunakan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI bersifat objektif dan netral. Tidak memihak atau mengandung opini pribadi yang berlebihan. Yang keempat, logis dan konsisten, menunjukkan alur berpikir yang logis dan tidak bertentangan. Yang kelima, tidak menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Hindari penggunaan bahasa gaul, singkat, dan tidak baku, dan kata-kata serapan yang belum diadaptasi. Yang keenam, menghindari ambiguitas. Memastikan setiap kata atau kalimat memiliki makna yang jelas.